bahwasanya demokrasi di Indonesia itu demokrasi termahal di dunia. Boleh kemudian menjadi apatis. Oh, itu anaknya dagangan pusat. Nah, ini harus ditata. Saya lihat dinamikanya udah agak berubah sih itu. Ada yang tertarik, mungkin ada ruang lah bagi anak-anak muda. Karena ya politik itu ya meraih kekuasaan. Hari ini memang Pilpres luar biasa dengan hadirnya tokoh-tokoh muda, aktivis muda itu memang banyak memberikan apresiasi. Maksudnya kan kalau kita jumlahkan itu hampir 70% dari pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap memang generasi muda yang mendominasi. Nah, ini menjadi arah kemana 5 tahun ke depan ini. Nah, pemuda lah yang jadi inspirasi ini mau kemana bangsa ini. Nah, itu. Termasuk Ansor ini termasuk salah satu representasi pemuda. Meskipun ada banyak OKP atau ormas yang lain ya yang belum 50 tahun. Belum. Jadi Ansor enggak boleh lebih dari 40 tahun Ansor itu. Tapi sekarang sudah 40 tahun? Belum. Oh, belum ya? Belum 40 tahun. Berarti kamu harus dukung MK untuk ini ya, memutuskan memutuskan bahwasanya batas usia minimal capres-cawapres itu harus di bawah 40. Atau bisa berpendapat ini kan dari muda ini? Lah makanya. Kalau Ansor sendiri tidak dalam posisi dukung-mendukung ya, terkait dengan sikap nanti yang akan diputuskan MK. Tapi sejak semula memang Ansor ini kan selalu menjadi representasi wajah pemuda Indonesia. Jadi kalau wajah anak muda Indonesia itu dikatakan orang Indonesia itu ramah, kemudian toleran ya, wajahnya di Ansor ya. Bisa lihat saya lah gitu. Nah, terkait dengan isu-isu yang berkembang saat ini, bagaimana kita memandang kepemimpinan anak muda ya, khususnya yang ada hubungannya dengan yang di MK dan macam-macam itu. Saya kira memang spirit awal pembangunan bangsa kita itu memang dimulai dari anak muda, ya kan. Bahkan kalau kita merujuk di salah satu case sejarah kita, serangan besar di Solo itu, serangan 4 hari di Solo itu pemimpinnya anak muda. Letkol Slamet Riyadi. Berapa usianya? 22 tahun. Itu yang memaksa orang-orang Belanda waktu itu untuk gencatan senjata dan memberikan Solo kepada TNI. Kaget waktu itu jenderal dari Belanda itu ketika ditemui tokoh militernya adalah anak muda usia 22 tahun. Di NU juga demikian. Dulu Mbak Wahid Hasyim itu ketika memimpin Kementerian Agama itu juga usianya 30-an tahun. Jadi ketika wacana pemimpin itu batas usia minimal itu kita itu diskusinya terlambat itu. Karena senior-senior kita itu pendiri bangsa kita itu usia 20 tahun, 30 tahun juga luar biasa itu. Bung Karno dan macam-macam itu. Gitu ya normatifnya jawabanmu ya. Ini ada data yang salah satunya adalah generasi milenial di data pemilih itu dari 204 juta, itu 66 juta itu milenial. Luar biasa kan. Ya, berarti kan sangat besar sekali potensinya. Jadi kalau MK ini kan kita lagi sebelum putusan kan tanggal 16 Oktober ya. 16 Oktober kalau nggak ada Senin. Hari Senin itu merupakan salah satu, kalau kata banyak orang bilang bahwasanya itu gongnya dinamika politik elit. Politik elit kan. Sing di Jakarta sing kene bingung sopo cawapres Pak Prabowo, sopo cawapres Pak Ganjar ya. Kalau yang Pak Anies kan sudah clear ya. Kalau lihat ini kan sudah clear. Tinggal kan? Daftar aja. Kalau nggak ada drama politik. Kalau drama politik misalkan satu partai cabut dukungan ya nggak tahu juga kita kan. Kenapa sampean bilang gitu? Apa karena kemarin ada drama antara Ansor dengan Bukan seperti itu. Emang politik kita kan akhirnya banyak dramanya gitu. Iya, banyak drama. Dan hari ini memang teori politik secara mainstream tidak berlaku di Indonesia ini. Tapi drama itu asik nggak? Dan kalau dari kacamata kita sebagai anak-anak muda, kan banyak drama ya, ya wis drama ini arek nom lah, biasanya gitu ya. Ya, saya kalau ngomong anak muda nggak boleh ngeklaim Ansor ya, sekalipun Ansor ini kan, kalau menurut Mike Pompeo itu kita punya 5 juta kader, kalau menurut Ketum kita punya 8 juta. Saya kira organisasi anak muda yang terbesar dunia ya Ansor ini. Tapi kita nggak mau mengkapitalisasi itu untuk dukungan politik. Nah, terkait dengan anak muda secara umum itu, ini ada riset dari Indikator Politik Indonesia ya.
Ini risetnya bunyinya begini. Jadi anak muda Indonesia itu apa persepsinya terhadap partai politik? Ternyata persepsinya terhadap partai politik itu sangat rendah sekali. Kepercayaan kepada partai politik hanya 32,7%. Ini yang bahkan diendorse oleh teman-teman KPU segala macam sebagai salah satu kajian dan juga kebijakan agar kemudian angka ini tidak menjadi semakin kecil lagi, semakin tidak produktif lagi. Semakin rendah. Memang sangat rendah sekali. Persepsinya yang kemudian terhadap partai politik kita rendah. Ini kan sebetulnya berbahaya karena kalau kita merujuk sekali lagi pada asbabun nuzul berdirinya bangsa ini kan digerakkan oleh anak-anak muda itu. Bahkan proklamasi kita 17 Agustus juga karena desakannya anak muda, peristiwa Rengas Dengklok dan macam-macam itu. Tapi kemudian kalau kita merujuk dengan indikator politik ini, surveinya indikator politik ini kan miris sekali. Hanya 32,7% anak muda Indonesia yang menaruh kepercayaan pada partai politik. Artinya apa? Mayoritas hampir 70% tidak percaya dengan partai politik. Atau kemudian hari ini pemuda itu sangat pragmatis atau sangat hedonis melihat gaya politik itu, atau sudah mengalami apa ya, jenuh. Apakah ini drama, kakean janji. Nah itu yang ke depan ini yang harus kita gali. Bagaimana semangat itu kita gali lagi di antara ya sekitar kita anak-anak muda gitu. Saya tertarik dengan datanya Mas Anas tadi ya. Mas Anas ngomong data milenial. Kalau secara keseluruhan data milenial dan generasi Z, milenial kan 80 atas, Z itu 90 ke atas itu proporsinya itu 56% dari jumlah pemilih. Kalau di jumlah itu 113 juta pemilih itu yang kelahiran di atas tahun 80. Pemilih ya? Pemilih ya. Itu artinya kan kalau mau memenangkan pertarungan itu harus ngomong dengan anak muda. Nah, anak muda itu wajar maksudnya ansor karena jumlahnya mayoritas itu kan. Maksudmu kudu ansor harus dukung kamu punya. Nah, kita harus ngomong-ngomong ini. Gak saya nyimpulkan agak pendek. Karena biar tidak terlalu bulat nanti. Tapi seperti itu kan ya artinya. Faktanya memang apatisme anak muda ini tinggi gitu. Nah, itu yang harus kita gali ini bagaimana mengatasi itu. Sehingga kemudian banyak orang-orang itu mengatakan bahwasanya apatisme anak muda yang tinggi dengan curug besar ini akan dimanfaatkan dalam rangka untuk kecurangan pemilu. Karena angka golputnya tinggi, angka golputlah kemudian yang bisa dimainkan. Kalau nggak percaya, bisa tanya jadi seperti itu. Ke mantan Bawaslu ini biasanya tak ngerti ini biasanya. Celah-celahnya itu tahu. Iya, celahnya tahu. Atau gini, partai politik kemudian mempunyai formula khusus untuk menyambungkan ide para capresnya yang kemudian notabene-nya sudah dewasa, tapi kemudian secara usia termasuk memasang calon yang muda, harus anak muda. Atau gimana? Atau kemudian casingnya seakan-akan muda gitu. Iya, makanya yang isu terakhir kemarin itu kan dalam rangka mengambil jeruk itu, ya kan. MK masuk angka-angka yang kecil-kecil itu kan, ya saya kira secara politik memang dimaknai sebagai jeruk mengambil suara besar itu. Tapi memang begini ya, fungsi partai politik untuk edukasi, pendidikan politik kepada masyarakat masih belum optimal. Partai politik itu punya banom-banom klaster kepemudaan. Tapi bisa kita lihat di lapangan mereka nggak jalan itu. Kalau kita komparikan dengan Ansor nggak ada apa-apanya itu, terus terang aja. Karena Ansor lagi kan belum. Padahal Ansor ini nggak punya APBD, nggak punya ceruk kekuasaan Ansor. Tapi beda kan secara kaderisasi, secara. Iya, itu memang ya, yang satu. Dan bukan partai politik ya, kan itu. Lagi-lagi ini hal yang baru juga. Karena saya sering ngomong sama aktivis-aktivis itu kan, aktivis-aktivis yang saya katakan mohon maaf, revolusioner gimmick ya. Dia bacaannya hebat-hebat, Soekarno, Tan Malaka, Madilog Tan Malaka itu. Tapi ngomong politik mereka apatis. Ini kan lucu. Atau cenderung sangat pragmatis sekali kemudian. Dia itu melihat situasi sosial politik kita itu sudah rusak katanya mereka itu kan. Kalau mereka mengaku revolusioner, dia harus merujuk pada senior-seniornya itu. Tan Malaka, Soekarno, Hatta yang punya idealis tinggi. Yang punya idealisme tinggi itu. Mereka melihat situasi itu tidak meninggalkan gelang politik, masuk ke sistem politik, merebut kekuasaan. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Bukan ditinggalkan. Ditinggalkan. Ini kan mereka punya idealisme tapi tidak bertarung di dalamnya, justru meninggalkan forum. Atau mereka lebih sering melihat fenomena kekecewaan, gitu atau memang, gimana? Atau idealisasi tokoh yang selama ini menjadi rujukan gitu loh. Memang harus ada asupan-asupan ide yang kemudian membangkitkan semangat. Memang gitu. Tren kemudian sikap itu kan didrive oleh informasi. Dan sebagian besar informasi yang diterima anak muda itu kan terkait politik kan semuanya buruk semua.
Sehingga ketika informasi politik itu buruk, kemudian mereka menjauhi politik itu. Sudah nggak usah main politik, ngapain itu tempat orang menipu, korup dan macam-macam itu. Nah itu yang kemudian yang harus kita reduksi lagi. Misalkan pembacaan kita ya terhadap media sosial. Harus kita ya? Ya kita anak muda maksudnya, kita kan masih muda. Pak Yogi masih berumur ya di bawah 60 tahun, termasuk saya kan masih 40-an. Kalau Pak Yogi kan rambutnya sudah putih pakai kopi. Kalau saya memang putih. Tapi artinya begini Mas, artinya bahwasanya ya apakah itu dibilang mengedukasi kembali, menarik semangat itu kembali, atau memang dalam iklim perpolitikan kita sendiri itu memang tidak menarik gitu, tidak menarik untuk masuk ke ruangnya, masuk ke sistemnya. Karena memang kalau tadi rujukannya anak-anak muda zaman dulu atau bacaan-bacaan anak sekarang itu ya tokoh-tokoh ideal yang sempat mereka baca, beda secara garis perjuangan, semangatnya. Saya malah khawatir seperti ini, politik ini disajikan seperti makanan yang junk food, artinya enak di lidah tapi kemudian tidak menjamin kesehatan di badan. Nah itu disajikan secara mendadak, oh ini bagus, ganteng, gampang diajak ngomong, bisa memasyarakat, tapi kemudian tidak tahu kemudian di akhirnya itu meraih kekuasaan, atau bahkan bahasa melakinnya itu oligarki, kan gitu kan. Lagi-lagi disajikan seperti itu, mungkin seperti itu sih penilaian anak muda sekarang itu. Mereka menyajikan para elit politik ini seperti menyajikan seperti makanan junk food, ya enak di depan itu. Ada salah satu partai politik. Ya. Nanti kita langsung aja ya unboxing aja lah dikit gitu ya. Yang memang mengklaim mengajak agar anak pemuda para pemuda ini maulah masuk ke dalam sistem, ikut terlibat secara aktif dalam perpolitikan. Karena saya ngutip beberapa kalimat dari Caimin yang ketika ada di Surabaya kemarin di Hotel Majapahit ya deklarasi itu ya. Dia kan bilang kalau saya masih ada senior, di atasnya senior itu kan masih banyak sekali tangga kita untuk berkarir di dalam era menjadi seseorang lah bahasanya di salah satu partai politik itu masih panjang. Tapi kemudian ketika ada satu partai, katakanlah ya saya sebut misalnya PSI katakanlah, yang notabene dia secara khusus kepingin ngerai atau mencari ceruk pemilih muda. Nah, kalau menurut juga belum efektif juga. Apa nih sebenarnya nih? Nah, itu kan terjadi kebuntuan artinya antara cita-cita partai politik yang memajukan bangsa ini. Saya ngomong faktanya. Faktanya begini. Faktanya memang sepakat bahwasanya alat instrumen untuk merubah situasi kondisi melalui pemilu. Dan satu-satunya lembaga yang diizinkan untuk berpartisipasi di pemilu itu partai politik. Faktanya memang sekarang itu anak-anak muda yang mau bertarung di politik itu, di arena politik itu terbentur dengan kos politik yang mahal. Ada satu buku yang sering saya demokrasi kita sendiri kan? Demokrasi kita sangat mahal sekali. Ada satu riset dari beberapa peneliti profesor di Australian National University. Ya. Ada satu buku namanya Democracy for Sale. Isinya adalah di antara yang dianalisa adalah di Indonesia, India sama Argentina kalau salah. Tapi khususnya di Indonesia, apa yang mereka temukan bahwasanya demokrasi di Indonesia itu demokrasi termahal di dunia. Bayangkan ya dari segi kos politik yang dikeluarkan seseorang, real cost politik yang dikeluarkan seseorang itu kalau katanya sahabat Nusron itu kalau mau jadi DPR itu harus siapkan 400.000 amplop. Nusron 400.000 amplop. Itu taruhlah kalau satu amplop 50 itu berapa M itu. Anak muda, siapa anak muda yang kemudian punya cita-cita idealisme gagasan hebat. Dia itu sudah hebat berorganisasi. Ketika dia bertarung di lapangan berhadapan dengan kondisi real masyarakat yang seperti itu, akan terbentur dengan sendirinya. Ini yang harus dibenahi. Kalau kita mau membangun bangsa dengan sungguh-sungguh ya, problem demokrasi for sale, risetnya orang-orang Australia ini harus kita tidak lanjuti bahwasannya kita harus sepakat bahwasannya pemilu kita harus pemilu yang bermartabat. Seperti yang dikatakan Gus Dur, kritiknya Gus Dur itu tajam. Secara prosedural kita sudah berdemokrasi, Gus Dur itu. Tapi secara substansial kita masih jauh dari demokrasi. Itu Gus Dur kritiknya. Itu 2004 yang lalu beliau menyampaikan itu. Dan masih aktual dengan sekarang.
Demokrasi substansial sekarang Indonesia jalan, partai politik bisa semua bisa bikin partai politik, bisa ikut pemilu, kemudian seluruh hak warga negara itu bisa dijamin untuk nyoblos gitu kan. Secara substansial masih belum terjadi itu. Karena suara kondisi masyarakat itu masih bisa drive dengan kekuatan kapital dan anak muda tidak punya kekuatan kapital. Atau jangan-jangan ada statement suara kok dihitung, padahal suara itu kan harus didengar. Iya. Ini salah cocok. Salah narasi juga. Iya kan gitu. Tapi sebenarnya apa yang kamu sampaikan tadi nyindir Bawaslu. Ini mantan Bawaslu. Kalau ngomong kos politik itu kok mahal sekali, harus dihitung dengan amplop. Ini sudah fakta yang terjadi ya. Kalau ngomong sahabat Nusron, dia adalah salah seorang politisi yang sudah cukup lama. Saya juga pernah melihat beberapa statement dari mantan ketua P3 Rohmah Hurmuzi ya. Rohmah Hurmuzi itu kan juga sempat begitu hitung-hitungannya untuk mendapatkan 10.000 suara gitu kan harus. Dan itu fakta lapangan itu. Fakta lapangan yang tidak pernah terungkap benar. Terungkap di bukunya Demokrasi for Sale itu tadi. Sangat terungkap sekali. Itu mahal banget, lebih mahal dari Amerika kita itu. Iya. Mau jadi anggota legislator di Amerika dengan di Indonesia itu lebih mahal di Indonesia. Ternyata itu. Satu sisi memang begini. Bagaimana memulainya itu? Memulainya adalah satu, pendidikan politik itu penting, kemudian tingkat pendidikan masyarakat itu harus kita upgrade terus. Makanya kemudian dulu itu senior kita itu sahabat Slamet Effendi Yusuf, kemudian almarhum semua Gus Yus itu mengusulkan bahwasannya alokasi APBN 20% itu harus untuk pendidikan. Ini penting. Ini terjadi. Iya, diautorisasi secara prosedural, substansial masih kita perbaiki lah. Yang kedua, tingkat kesejahteraan ini harus kita dorong. Kalau masyarakat masih belum sejahtera, saya kira ya gagasan idealisme kita masih terbentur dengan keadaan itu tadi. Ya, ini harus dibenahi, saya kira, agar kemudian partisipasi anak muda dalam berpolitik dan kualitas demokrasi kita menjadi meningkat ya. Selama yang positif itu tadi. Tidak hanya datang karena untuk memenuhi panggilan, tapi juga dia itu memilih itu mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi. Bahwasanya pilihan saya itu menentukan nasib bangsa selama 5 tahun ke depan. Ya, sekalipun ya mungkin ya nggak berpengaruh juga mungkin ya. Ya, tapi bagaimana lagi? Memang situasinya memang kita harus melewati siklus 5 tahunan ini. Ya, siklus 5 tahunan. Arah yang formal memang kebijakan lewat pemilu. Ya benar. Dan memang selama siklus 5 tahunan ini rata-rata yang memilih dulu 5 tahun merasakan 5 tahun lagi, mengulang lagi di 5 tahun merasakan hal yang sama, gitu kan kadang-kadang. Nah perubahan-perubahan signifikan kayak gitu setiap momentum 5 tahunan ini memang butuh hal-hal yang baru, gitu kan ya. Termasuk juga ketika MK kemudian memilih menentukan gitu kan ya bagaimana kemudian mengesahkan atau tidak mengesahkan itu kan termasuk dari dinamika dari yang tadi tak sampaikan. Nah kalau saya masih belum dapat ya kaitannya dengan PSI tadi ya, nggak apa-apa kan kita sedikit ngomongin itu Nen, karena ketika kemunculan Kaisang Kaisang pengarep putranya Jokowi itu masuk di PSI, saya lihat dinamikanya udah agak berubah sih itu. Ada yang tertarik, mungkin ada ruang lah bagi anak-anak muda. Karena ya politik itu ya meraih kekuasaan. Kalau terlalu banyak orang yang antri untuk mendapatkan kekuasaan, anak muda tidak bisa berperan gitu. Kalau masuk partai harusnya dia paling enggak nyalek Neng. Iya. Jadi kalau case-nya Kaisang itu saya bacanya berbeda. Justru itu menjadi tambah antipati anak muda gitu ya. Iya, kenapa demikian? Karena ternyata memang politik kita itu tidak mengafirmasi anak muda yang berproses, yang punya kapasitas untuk menduduki sektor strategis. Berarti ini masuk kelas VIP? Iya, ini jelas keputusan yang berlandaskan bahwasannya dia punya dekengan pusat, gitu kan? Iya kan? Itu jelas. Semakin membuat anak muda yang mau berpolitik itu semakin mempunyai pandangan yang masa depan suram. Ngapain saya politik, saya nggak punya dekengan pusat, ya kan? Ngapain saya berorganisasi? Belajar dari bawah. Saya ngapain belajar dari bawah? Toh kemudian nanti Anda anak pejabat punya duit hebat, ya, terus bapaknya pejabat itu bisa langsung menduduki posisi tinggi. Ngapain itu saya? Harus dibangun mulai dari pendidikan saya kira politik. Tidak. Gini, kalau saya nggak kurang setuju dengan Nen itu, bahwasanya semuanya harus berproses gitu kan. Semuanya kan punya keistimewaan tersendiri. Kita juga tidak pengen dilahirkan misalnya katakanlah dari bawah dulu gitu ya. Harus berjuang dulu biar naik kelas gitu kan ya. Tetapi
semua organisasi itu kan melihat bahwasanya ketika ada orang yang punya spesialisasi, katakanlah dia secara background dia juga cukup baik, itu kan bisa. Termasuk Ansor itu juga punya anggota kehormatan tiba-tiba kan, gitu. Ketika Erick Thohir itu anggota kehormatan? Bukan anggota kehormatan, dia ikut di Klaser Banser itu aja. Ikut di Klaser, ya ikut beberapa materi wajib pokok ikut sampai selesai dan dibaiat. Ya. Kita kembali lagi tadi ada kata dua kunci melalui pendidikan politik. Yang kedua apa tadi yang disampaikan tadi? Pendidikan politik sama ekonomi. Perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi. Nah, anak muda yang kemudian tadi yang diomongkan di PSI itu karena dari kacamatanya itu kan karena ada dekangan pusat. Nah, ini harus dipertemukan antara pendidikan politik. Nah, itu tidak boleh kemudian menjadi apatis. Oh, itu anaknya dekangan pusat. Nah, ini harus ditata untuk melihat bahwa biaya politik itu harus murah kan gitu. Ya, itu akan kembali lagi kita ngomongin kalau itu ya meskipun agak ngalor ngidul tapi ini bisa nyambung ya kita. Artinya itu juga termasuk kemarin yang diajukan gugatan ke MK untuk sistem terbuka tertutup. Karena begini, kalau terbuka dan tertutup itu juga kaitannya dengan kader. Partai bisa menentukan siapa yang berproses, yang kemudian punya dekangan pusat. Punya dekangan pusat, punya secara kantong tebal. Ya ini kan hari ini caleg kita juga seperti itu kan. Sampean yang berkarir mungkin dari bawah, di kantor gak mulai-mulai di kantor partai, ikut mulai dari ranting naik ke anak cabang sampai cabang dan sebagainya, DPC, DPAC itu kan juga nggak bisa ketika mau nyalek gitu kan ya. Paling nggak kan itu juga terjadi di sistem kita. Nah, terbuka tertutup itu juga kemudian menjadi salah satu PR. Kamu gimana nih memandangnya hal ini? Iya, memang politik kita memang politik sentralistik ya. Ya. Reformasi itu kan salah satu mandatnya ada desentralisasi. Cuma ketika ngomong politik belum terlaksana dengan baik ya. Artinya apa? Artinya pengaruh pusat sangat tinggi sekali ya. Sentralisasi. Semua organisasi ya, tidak hanya partai politik ya. Karena memang secara normatif memang yang mempunyai organisasi dia memang pusat memang. Lain cabang dan wilayah itu kan. DPP apa jadi DPP? Iya. Iya. Ya Pak Ketum juga. Pak Ketum juga. Kalau begitu kok nggak enak gitu kan. Ya itu memang satu problem. Tapi memang begini, kita itu sebetulnya keresahan-keresahan ini kan mayoritas. Istilahnya silent majority kita itu. Problemnya silent majority ini belum terkonsolidasi dengan baik untuk bisa berfungsi sebagai agent of change untuk perubahan itu. Karena seluruh putusan strategis masih ditentukan oleh kaum elit, bukan silent majority itu. Kita mengatakan bahwasanya demokrasi terlalu elitis ya, partai politik terlalu menguasai segala hal ya kan. Tapi cara kita untuk melakukan perimbangan itu sebagai civil society itu belum terlaksana dengan baik, gagasan dengan baik. Nah, itu yang harus kita ini harus dipikirkan. Bukan dipikirkan aja, harus digerakkan. Harus digerakkan. Caranya bagaimana ya? Caranya seperti ini podcast ini. Edukasi publik. Betul, edukasi publik. Kalau ada di seluruh wilayah ada ruang edukasi kepada publik dan dilihat oleh anak muda, ini akan menambah kesadaran politik. Dalam arti pendidikan politik akan semakin baik. Ya. Dan problemnya memang tidak semuanya mau bermain di isu ini karena sponsornya sedikit biasanya. Ya. Tapi paling tidak enak nih ketika kita ngomong politik, SPJ-nya nggak terlalu ribet. Semuanya kebanyakan taktis. Iya. Inilah. Nah, selain ruang-ruang seperti ini yang kita buka, yang diskusi, ruang keluarga juga bisa kita gali loh sebenarnya gerakan-gerakan politik. Karena ini kan 5 tahunan ya kita sudah keluarga semuanya, punya saudara, punya bapak, punya ibu. Ya kita ajak diskusi mulai dari sekarang. Kan masih ada jangka waktu 4 bulan lagi, 120 hari lagi kita memberikan. Saya justru berpikir begini ya. Ini kan ngomong sistem, ngomong usulan, ngomong apa yang bisa menjadi gagasan dan peluang agar keterlibatan anak muda, kemudian peluang dia di sistem perpolitikan kita. Kemarin terbuka tertutup itu juga saya anggap sebagai sebuah peluang bagi sebuah partai misalnya, meskipun itu kadang-kadang lah ngapain kalau kita ya elit semuanya ada plus minusnya. Iya, plus minusnya.
Sama juga dengan keterwakilan perempuan. MK kita kembali lagi ya, meskipun MK bolak-balik diribeti. Saya kira sudah 3 kali saya catat. Yang pertama kaitannya dengan terbuka tertutup, yang kedua kemudian kaitannya dengan 30%. Ya, 30% keterwakilan. Sekarang ini yang batas usia. Itu kan termasuk dinamika juga, dari 5 tahun yang lalu tidak pernah dinamika. Nah, kemudian keterwakilan perempuan dan keterwakilan pemuda itu saya pikir juga menjadi hal yang bagus. Barangkali saja ada seorang anak muda yang kemudian dia merasa tidak punya celah untuk nyalek, harus modal tinggi, dia kepingin membangun bangsanya, mengajukan gugatan ke MK bahwasanya harus ada keterwakilan anak muda di DPR atau DPRD mengajukan usulan ini. Nah, ya saya kira saya ini pengamat sosial media, sering browsing informasi juga. Ide gagasan terkait dengan kuota khusus anak muda itu baru muncul di forum ini dari Mas Yogi. Beriplat dari Mas Yogi ini. Dan itu harus ada batasan umur. Karena begini, karena kalau kita mengacu kepada rumusan masalahnya tadi kan anak muda kita itu sangat apatis dengan politik. Iya kan? Dan anak muda harus dilibatkan dalam proses pembangunan. Ini dua kata kunci yang harus kita afirmasi dalam kebijakan. Syaratnya bagaimana? Syaratnya ya, caranya bagaimana? Caranya ya menurut Mas Jogi tadi saya sepakat bahwasanya harus kita itu paksa melalui regulasi, bahwasanya di dalam nomenklatur susunan DJS tadi itu harus menyertakan berapa persen anak muda. Itu baru ngomong konkret nyata itu dipaksakan sekian pemuda umur karena kalau kita menunggu revolusi masih lama, Pak. Anak muda revolusi masih berdarah-darah itu. Saya yakin tidak akan berani teman-teman itu. Saat berdarah sudah tua. Saat berdarah sudah tua itu. Apalagi kalau hari Minggu revolusi berhenti karena tidur semua, liburan itu kan. Ini saya kira menjadi catatan penting ya, rekomendasi dari diskusi kita bahwasannya untuk mengafirmasi peran anak muda dalam politik itu perlu kuota dan regulasi terkait dengan keterwakilan anak muda. Dan ini penting selain perempuan. Itu. Karena isu perempuan sudah selesai saya pikir. Perempuan sudah dikedepankan. Karena kalau kita mau membangun kesadaran politik yang pure, yang apa adanya, yang secara naluriah, secara alamiah berjalan itu butuh panjang, Pak. Contoh begini, Indonesia itu baru menerima keyakinan beberapa elit saja ini bahwasanya kita dijajah itu tahun 1908 loh. Ternyata kita itu selama ini dijajah ya. Ada kerajaan Solo, ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Jogja, tapi kita itu betul jajah. 1908, bayangkan Belanda tahun berapa kita hadir itu. Kesadaran berbangsa juga demikian. Mulai 1908 kesadaran elit itu di Stovia itu, lahirnya Budi Utomo itu sampai Sumpah Pemuda tahun 28 sampai 45 itu butuh puluhan tahun. Kita reformasi baru berapa? Berapa tahun? Reformasi 20 tahunan kan. Ini butuh waktu yang panjang. MK itu lagi. Perjuangannya untuk keterwakilan Karena tidak mungkin bisa ansor lah. Ansor sebagai generasi muda tiba-tiba melakukan ada jalur kultural kita tempuh. Kalau di ansor ini bukan karena saya ansor. Kalau ansor itu tetap pendidikan politik itu tetap kan. Karena kita di kaderisasi itu juga kita sampaikan keindonesiaan, keislaman itu dengan komprehensif kan. Bahkan RTL-nya kita juga demikian. Tapi yang problemnya adalah yang di luar kita ini bagaimana? Nah, kalau di Ansor mayoritas memang rata-rata memang pegiat social society, kegiatan partai politik memang. Tokoh-tokohnya banyak tokoh politik ya. Dan rata-rata kita hanya sebagai subjeknya untuk sebagai objek. Hari ini berarti kita mendorong semua pemuda agar terlibat. Nah, nanti kan regulasinya lewat yang terpilih nanti. Dan fatalnya memang konsolidasi anak muda kita terkait isu-isu yang strategis ini masih lemah kita. Padahal kita banyak organ strategis ya, ngomong Cipayung, anak-anak mahasiswa, ngomong NU banyak. Cuma konsolidasi strategis ini yang belum tersampaikan dengan kuat itu. Desakan anak muda apa itu, deklarasi apa itu kan tidak dengar itu. Malah yang kita dengar itu kelompok pemuda ini dukung ini. Sama dengan partai politik ini, cupu-cupu semua ini. Dan sangat pragmatis sekali. Ya sekalipun mereka hanya remote-remotnya seniornya saja. Ya begitulah. Maha benar senior dengan segala firmannya. Ya ini autokritik memang, kelompok strategis anak mudanya masih belum ngomong strategis Kemudian mayoritas anak mudanya juga masih belum bergerak ke ranah strategis untuk bagaimana memperbaiki demokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Padahal 56% tadi itu anak muda loh itu. Itu sangat besar sekali. Dan yang menarik itu begini, hari ini dengan keberadaan digitalisasi itu kan kita tidak menyentuh itu. Meskipun Nen kayaknya sekretaris Badan Cyber Ansor, wah itu kan juga termasuk pegiat media sosial. Kita nggak nyentuh itu, tapi ini sudah berapa menit kita ngobrol.
Tapi paling tidak menarik karena begini, karena hari ini Gen Z itu lebih banyak mereka berkutat kepada media sosial ya, terutama media sosial, platform digital yang rata-rata secara apakah itu pendidikan politik, apakah itu keberadaan AI, algoritma dan sebagainya. Bahkan ini menarik bahwasanya Presiden juga memberikan warning beberapa pakar digital, katanya dia juga sebagai sempat statement kalau 2029 bahkan pemilu, pilpres itu bisa diarahkan juga dengan keberadaan algoritma atau platform digital. Atau pikiran kita sudah terbaca itu. Karena rata-rata anak muda juga dari situ. Dan gadget kita dari situ. Itu salah satu hal yang menarik juga. Kenapa mereka kemudian apatis dan sebagainya, tergantung bagaimana dia memanfaatkan platformnya juga. Oke. Gimana? Ya memang begini, netizen Indonesia itu netizen terbesar di dunia. Iya kan? Rata-rata kalau melawan netizen Indonesia itu, dunia itu bisa ambruk, Pak. Contoh yang kemarin itu waktu Indonesia dikeluarkan dari All England itu, itu akunnya All England sampai tutup gitu. Gara-gara buliannya netizen Indonesia, the power of netizen itu. Karena memang mayoritas anak muda kita itu bermain sosial media. Ya. Cuma masalahnya kalau kita ngomong dalam tema besar kita politik itu tadi dan demokrasi itu tadi, anak muda kita itu tidak pernah ngomong terkait dengan itu. Mayoritas hanya 3F. Apa 3F itu? Isunya anak muda di sosial media cuma 3F. Satu adalah food, kedua adalah fashion, ketiga adalah fun. Fun itu bisa game, bisa sport, macam-macam. Yang pertama apa? Fashion, ngomong tren anak muda. Yang kedua food. Makanya konten-konten kreator apa jenis makan-makan besar itu, anak Pasuruan yang gendut itu juga jadi ikon juga karena memang mayoritas anak muda kita itu kalau main sosial media ya hanya di 3F itu. Tidak pernah ngomong terkait dengan politik dan demokrasi atau civil society, tidak pernah. Ini problem besar kita. Kedua, kalau kita mau breakdown terkait dengan influencer di sosial media itu. Tidak ada influencer di dalam sosial media itu yang 20 besar atau 50 besar itu yang konsen ngomong terkait pendidikan politik. Tidak ada. Mayoritas ya terkait dengan 3F tadi itu, unboxing makanan, terus terkait dengan gadget yang terbaru, terkait dengan sepak bola. Nggak usah berpikir berat-berat. Nggak bikin berat-berat itu problemnya di situ memang. Nah, makanya bagaimana kita menyajikan sajian politik ini 120 hari ke depan ini agar seperti makanan. Iya itu. Yang ringan, yang padahal benar, itu sebetulnya bukan tugasnya Mas Yogi, Mas Ana, itu tugasnya partai politik. Partai politik harus menciptakan influencer yang bertugas untuk mengedukasi politik, followersnya banyak, kemudian engagementnya juga tinggi, ya kan? Tidak pernah dilakukan oleh partai politik itu. Banpol itu tidak efektif. Saya kira banpol itu lebih baik jangan diberikan pada partai politik, berikan pada rekan-rekan pers saja. Jelas itu edukasinya itu. Kalau politik itu enggak, Pak. Hanya buat konsolidasi itu. Berkoordinasi di internal mereka. Internal mereka enggak, kepada publik enggak ada itu. Enggak ada itu. Ya nanti kita saya berani pertanggungjawaban itu secara moral di publik ini. Karena memang faktanya demikian. Ya. Makanya kalau mau demo terkait banpol itu, banpol alihkan kepada lembaga civil society, lembaga pers. Itu lebih efektif. Ya. Tapi sekarang PKPU terbaru itu partai politik boleh berkampanye di kampus. Ini penting, ini bagus. Ini bagus ya karena memang kampus itu tidak identik pesantren juga ya? Pesantren yang kelas kampus ya. Kalau pesantrennya sendiri saya belum paham ya. Itu sebenarnya saya mau diskusi tapi topiknya kita doa kan karena ini berkaitan juga dengan NU. Ketika pesantren hanya menjadi sasaran objek episode aja. Kita batasi sasaran objek, dikunjungi calon gitu aja kan, tapi tidak ada pendidikan kaitannya dengan bagaimana kemudian pilpresnya. Hanya soal dukung-mendukung gitu. Kita itu mayoritas yang selalu dijadikan wapres. Makanya nggak menarik sama sekali itu. Kodemu kok lain kan? Karena sudah ada wapresnya kan? Iya itu. Nah ini bukan pertanyaan. Iya aman. Ya. Intinya memang begitulah ya. Kalau ngomong NU ini memang banyak faktor yang perlu kita kaji dan akan jadi referensi yang diskusi yang panjang itu. Karena tidak ada di dalam NU itu konsolidasi politik yang utuh, tidak ada. Karena memang NU ini bukan organisasi politik. Sahabat bisa baca Konun Asasi, ADART, Kito NU 84, sampai hasil Munas Krapia 9 Pertemuan Politik Warga NU itu. Tidak ada di situ NU sebagai kekuatan politik. Dan tidak ada NU
punya cita-cita untuk menjadi pemimpin politik, mau menjadi kekuasaan, mengarai kekuasaan, tidak ada itu. Beda dengan Ikhwan Muslimin. Kalau sahabat baca Ikhwan Muslimin di konon asalnya Muslimin jelas Hizbut Tahrir, jelas tujuan akhirnya ya kekuasaan. Kalau NU enggak. Itulah kemudian yang boleh jadi bisa disayangkan ya. Atau ya begitulah NU ya. Ya jadi begini-beginilah. Rahmatul alamin. Ya, memang ada visi peradaban yang besar. Kalau Gus Yahya ngomong itu begini, kalau NU itu mau jadi kekuatan peradaban itu, yang saya tangkap itu NU tidak boleh jadi kekuatan politik, harus jadi kekuatan civil society. Karena kalau NU sebagai kekuatan peradaban jadi kekuatan politik, maka akan berbahaya buat peradaban itu sendiri. Contohnya ada. Di India itu ada partai politik yang mengkapitalisasi Hindu, sehingga mereka itu menghabisi orang-orang yang berseberangan dengan Hindu, termasuk umat-umat Islam yang ada di sana itu. Ketegangan terjadi di mana-mana itu. Bahkan demi kampanye politik seorang Modi yang mau ikut pemilu itu, India sekarang itu membangun persahabatan erat dengan Israel. Bahkan terang-terangan waktu konflik kemarin Gaza yang memanas itu, Perdana Menteri India Modi itu mengatakan bahwasanya India berada di pihak Israel gitu. Itu jangan dibaca sebagai wacana India itu anti Islam, enggak. Dia itu hanya memainkan politik internal India, di mana mayoritas orang Hindu India itu anti Islam yang sekarang ini, sehingga dia mau mengambil ceruk suara besar itu untuk dikapitalisasi menjadi suara politik, dan ini tidak boleh. Ini yang dilawan oleh PBNU itu. Maka kemarin PBNU bikin R20, Religion 20, mengumpulkan negara-negara 20 itu bahasanya agama jangan dijadikan alat kekuasaan, tapi agama adalah alat untuk mendamaikan, alat untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Ini visi besar Gus Yahya yang tidak bisa ditangkap oleh teman-teman NU yang sedang asik-masik di partai politik, khususnya di partainya itulah, nggak sebutlah. Tahu sendiri, pemirsa tahu sendiri lah. Kita bukan melawan sahabat A, sahabat B, tidak melawan kita, tapi kita membenarkan kitoh fitrahnya NU itu sebagai organisasi society yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan politik manapun. Justru kita berada di seluruh kekuatan partai politik. Ya, itu lebih menarik untuk NU sebagai salah satu organisasi. Oke. Itu ngomong masyarakat dan kapan-kapan. Iya, kita lanjut kapan. Oke, terima kasih Nen. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ini terima kasih. forum yang langka. Ya. Forum langka. Jadi kalau dulu itu negara Indonesia Merdeka itu karena diskusi kecil-kecil ini. Jadi di kelompok Menteng 31 itu kelompok diskusinya anak-anak muda, ada Suparni, Aidit dan macam-macam itu. Hatta juga gabung di sana, Soekarno juga nonton. Terus kemudian di Surabaya itu ada diskusi peneleh. Diskusi peneleh itu di rumahnya H.W. Cokroaminoto. Di situ ada Muso, ada Soekarno, ada siapa itu yang NII itu, pendiri negara Islam Indonesia itu, Kartosuwiryo. Semuanya diskusi Mbak Wahab di situ. Forum-forum seperti ini kecil. Tapi dari kecil ini kemudian yang merubah gagasan besar-besar itu. Kita catatan sejarah bahwa pemuda itu punya peran besar di sini. Ya, semangatnya memang beda nen, karena waktu itu dijajah posisinya. Sekarang ini lagi nyaman-nyamannya. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi. Ya.